Teman-teman, jadi pada konten kali ini itu akan saya bahas tentang dua sensor sebenarnya itu DHT-11 dan juga sensor ultrasonik, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan rangkaian, sebenarnya itu akan saya gabungkan dengan video praktik saya sebelumnya yang dimana itu kita coba di protoboard, jadi akan secara lihat langsung hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya tidak akan memprogram atau gimana pun atau mensimulasikan rangkaian ini, tetapi tujuan saya adalah untuk agar teman-teman bisa melihat dengan jelas komponen apa yang digunakan. Sebenarnya simpel saja. Di sini tuh ada Arduino, ada resistor, ada LED, dan juga DHT11 itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke apa namanya ke video yang sebenarnya, kita bahas dulu cara kerjanya nih teman-teman. Nah, kita akan bahas cara kerja dari DHT11 ini. Nah, DHT11 ini teman-teman, sensor DHT11 itu memiliki dua komponen utama, yaitu sensor kapasitif dan juga termistor. Nah, termistor ini untuk perubahan suhu, untuk mendeteksi perubahan suhu, dan juga kalau sensor kapasitif untuk perubahan kelembapan atau kelembapan lah. Jadi termistor termistor ini internalnya dia itu akan mendeteksi suhu, lalu chip internal dari DHT11 ini akan mengkonversinya itu menjadi data yang digital, dari analog ke digital nih. Nah, setelah itu dari sensor kapasitif kapasitif tadi, dia itu akan deteksi kelembapan juga atau air-air di sekitar lah, kayak menyerap air, menyerap panas, terjadinya embun. Jadi dia akan mendeteksi itu. Lalu chip internal dari DHT11 ini akan mengkonversinya itu menjadi digital. Jadi dia menggabungkan kedua data tadi sehingga akan dikirimkan ke Arduino teman-teman melalui data ini, pin 2 ini yang kalian lihat. Pin 2 ini atau data ini akan dikirimkan ke Arduino melalui pin 10. Nah, di Arduino ini sekarang saya akan menunjukkan codingan yang telah atau yang kami pakai kemarin. Nah, sampai di Arduino itu kita tulis perintahnya bahwa jika suhunya itu kurang dari 20 dan kelembapannya itu kurang dari 50, maka LED hijau yang menyala. Yang kedua, selain itu, jika suhunya itu lebih dari 20 dan suhunya itu juga kurang dari 25, lebih dari 20 dan kurang dari 25, berarti masuk 23 dan 24 dong. Iya, betul sekali. Kelembapannya itu lebih dari 50 atau sama dengan 50, dan kelembapannya juga adalah kurang dari 70, bisa dikatakan 60, 55, 65 kayak gitu. Maka digital atau Arduino akan menyuruh LED kuning itu dikirimkan 5 volt, artinya dia akan menyala atau high. Nah, begitupun selanjutnya. Teman-teman bisa lihat sendiri contoh codingannya itu seperti ini ya, teman-teman. Sederhananya seperti itu, singkat, padat, dan jelas. Nah, demikian untuk sensor DHT11. Kita akan lanjutkan ke sensor ultrasonik.
Ya, teman-teman, jadi untuk sensor DHT11-nya itu kita sudah selesai, lalu kita akan lanjut ke sensor ultrasonik. Jadi saya sudah menyiapkan filenya di sini. Yes. Nah, ini dia. Di sini kita menggunakan dua sensor ultrasonik, teman-teman. Jadi bisa dibilang agar hasilnya itu lebih akurat. Atau ada hal lain juga. Ntar kita lanjut bahas. Nah, di sini itu yang perlu teman-teman lihat itu ada ground, peak, SIG, dan juga VCC. Tapi kalau di sensor ultrasonik yang sebenarnya itu sebenarnya ada empat sebenarnya, ada empat ini. Dan yang akan saya gabungkan di video ini. Jadi sebenarnya dia itu ada empat teman-teman. Itu ada PCC, Echo, sama Take, dan juga Ground. Nah, kita jelaskan dulu cara kerjanya dari sensor ultrasonik ini, teman. Jadi sensor ultrasonik ini ada yang tadi itu ada, sebenarnya ini nggak ada sih di Proteus. Tapi sebenarnya ada itu sebenarnya. Nah, yang pertama ini di sini sebenarnya itu ada ground sudah pas, terus ada trig dan juga echo. Jadi trig itu teman-teman ada tulisan trig, trigger, men-trigger. Dia itu akan men-trigger sensor untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Jadi dia itu akan istilahnya ya mendorong mendorong sensor untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang yang dipancarkan itu, nah ketika dia men-trigger di pin trik ini tadi, dia men-trigger itu mengaktifkan Arduino sehingga Arduino itu memberikan sinyal. Nah, memberikan sinyal selama 10 mikro 10 mikro berapa? Ya, 10 mikrosecond. Dia akan memberikan sinyal high 10 mikrosecond, dia akan low lagi, terus kasih lagi, terus low lagi. Pokoknya seperti itu seterusnya. Nah, selama dia kasih sinyal ini, ada yang namanya pin echo juga di situ, teman-teman. Nah, pin echo di situ, teman-teman, dia itu kayak ini akan high terus sampai di mana pin trik ini itu apa namanya kayak gelombang ultrasoniknya itu dipantulkan kembali. Karena apa? Karena ada benda. Nah, itu baru Eko mati. Nah, setelah semuanya data itu akan dikirim. Data kelembapan tadi, kok kelembapan lagi? Astaga. Data-data itu tadi dari waktunya, terus ya, waktu yang dibutuhkan Eko, terus itu akan diantar ke Arduino. Nah, Arduino akan bekerja nih teman-teman untuk mendapatkan jarak yang diterima itu berapa. Jadi Arduino akan menggunakan rumus jaraknya itu adalah waktu yang diperlukan Eko itu dikali dengan 0,03 berapa? 0,034 lalu dibagi dua. Itu rumusnya. Nah, ketika jaraknya sudah muncul, itu misalnya kita menggunakan, enggak, jangan misalnya, ada. Ntar saya siapkan dulu ininya. Ini codingannya teman-teman. Ini seperti biasa, trik satunya itu ada di 2, trik echo satunya itu ada di pin 3. Ini untuk penjelasan awalnya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini untuk settingan pin sensornya. Nah, jika jaraknya itu adalah kurang dari 10 dan juga jaraknya itu kurang dari 10 cm, LED merah akan menyala. Jika, ini teman-teman, selain itu jika jarak satu itu maksudnya jarak ultrasonik satu.
ultrasonik satunya itu lebih dari 10 dan kurang dari 20 atau sama dengan 20 dan jarak ultrasonik duanya itu lebih dari 20 dan juga jaraknya itu adalah kurang dari 30, maka LED kuningnya atau LED kuningnya akan menyala. Digital right itu kayak perintah yang diberikan ketika iya, perintah yang diberikan itu adalah ketika jaraknya itu, jarak yang ini itu lebih dari ini itu, maka dikasih 5 volt. Begitupun sebaliknya, itulah digital rate-nya. Nah, sederhananya seperti itulah cara kerja dari ultrasonik. Jadi, sensor ultrasonik ini teman-teman bisa kita gunakan juga di pengukuran tinggi badan, terus deteksi jarak juga, deteksi misalnya di parkiran atau gimana gitu. Terus untuk sensor suhu tadi, maaf saya stop share dulu. Untuk sensor suhu tadi teman-teman itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi suhu. Bisa juga kalau misal mau buat kipas angin panas, kipas angin otomatis itu bisa menggunakan sensor suhu juga. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, nah langsung otomatis berputar sensor kipasnya. Nah, demikian untuk penjelasan malam ini. Untuk penjelasan materi pada malam hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya tidak boleh tanganmu, tangan langsung ke dalam, Sa.